Halo, nama saya Najwa Vina Ulia dari kelas 14. Pada video kali ini saya akan membahas 5 soal matematika yang mencakup beberapa materi penting, yaitu median, mean, modus, jangkauan data, dan trigonometri segitiga segi suku. Video ini saya buat sebagai bentuk latihan sekaligus pemantapan materi. Setiap soal akan dijelaskan langkah demi langkah agar mudah dipahami. Mari kita mulai dari soal pertama. Mini kelas 5, pembahasan matematika yang wajib kamu kuasai. Median, mean, modus, jangkauan, dan trigonometri. Soal pertama, menghitung median dari data tunggal. Soal pertama, berikut adalah skor latihan soal matematika dari 12 siswa, 60, 65, 70, dan seterusnya. Tentukan nilai median dari data tersebut. Langkah-langkah mencari median seperti apa sih? Yuk, kita cari. Langkah-langkahnya ialah sekarang kita akan membahas mencari median dari data tunggal. Median itu sendiri artinya nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Jadi langkah pertama dan yang paling penting adalah urutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau belum diurutkan, kita nggak akan tahu mana yang di tengah karena posisi datanya masih acak. Langkah pertama itu urutkan data. Data yang diberikan tadi adalah 60, 65, 70, dan seterusnya. Kita urutkan jadi 60, 60, 65, 65, dan seterusnya. Apa itu N? N adalah jumlah seluruh data. Karena ada 12 angka pada soal tersebut, maka N sama dengan 12. Kenapa N penting? Karena rumus median berbeda tergantung jumlah datanya, genap atau ganjil. Kalau jumlah data genap, maka kita ambil dua data yang berada di tengah, lalu cari rata-ratanya. Rumus median untuk N genap, median sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Langkah kedua, ambil data tengah. Lihat data yang sudah diurutkan tadi. 60, 60, 65, dan seterusnya. Data ke-6 adalah 70 dan data ke-7 adalah 75. Kenapa bisa? Karena kita mengambil dua data tengah dari jajaran angka tersebut. Langkah 3 ialah menghitung median. Median sama dengan 70 ditambah 75 dibagi 2. Hasilnya adalah 145 dan itu masih dibagi lagi menjadi 2. 145 dibagi 2 sama dengan 72,5. Kesimpulannya ialah, jadi nilai median dari data ini adalah 72,5. Artinya setengah dari siswa memiliki nilai di bawah 72,5 dan setengahnya lagi di atas 72,5. Median ini sangat berguna kalau data punya nilai ekstrim. Misalnya, satu siswa nilainya 0 atau 100 karena median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Berbeda dengan rata-rata atau kita sebut dengan mean. Yang kedua yaitu soal 2, menghitung mean dari data tunggal. Soal pertama ialah dalam sebuah kelas nilai ulangan matematika dari 10 siswa adalah sebagai berikut: 75, 80, 85, 70, 90, dan seterusnya. Hitunglah nilai rata-ratanya atau meannya. Langkah kedua ialah menghitung mean. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu tentang menghitung nilai rata-rata atau yang bisa disebut dengan mean. Mean itu sendiri kita pakai untuk melihat gambaran umum nilai-nilai dalam suatu data. Kalau rata-ratanya tinggi, berarti nilai kebanyakan siswa juga tinggi. Untuk menghitungnya, kita cukup jumlahkan semua nilai lalu bagi dengan banyaknya data. Rumus mean sendiri adalah mean sama dengan sigma X per N, atau kita sebut dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Keterangan sigma X adalah jumlah seluruh data, sedangkan N adalah banyaknya data, atau dalam hal ini kita sebut dengan jumlah siswa. Nah, langkah pertama, hitung banyak data. Dari soal 75, 80, 85, dan seterusnya, jumlah datanya ada 10. Jadi, N sama dengan 10. Langkah kedua, hitung jumlah seluruh nilai. Kita jumlahkan semua nilainya. 75 ditambah 80 ditambah 85 dan seterusnya. Supaya mudah, kita kelompokkan dulu. 75 ditambah 80 sama dengan 155. Kalau di sini saya kelompokkan dulu, lalu akan menjumlahkan
total nilai semuanya. Bisa dilihat. Nah, jadi totalnya adalah sigma X sama dengan 805. Nah, yang kelima adalah angka 3, yaitu masukkan ke dalam rumus. Mean sama dengan 805 dibagi 10 dan jawabannya adalah 80,5. Jawaban ini didapat dari hitung-hitungan tadi yang telah kita jumlahkan ya, karena n-nya itu 10. Nah, lalu kesimpulannya, jadi nilai rata-rata ulangan dari 10 siswa adalah 80,5. Artinya secara umum siswa di kelas ini mendapatkan nilai sekitar 80 sampai 81. Rata-rata ini penting buat melihat performa keseluruhan. Tapi beda dengan median ya, Mean bisa berpengaruh atau terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kalau ada satu siswa nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah, rata-rata bisa langsung berubah cukup besar. Lalu selanjutnya adalah soal 3, yaitu menentukan modus dari data tunggal. Soal pertama ialah berikut adalah data waktu dalam menit ya, yang dibutuhkan oleh 15 siswa untuk menyelesaikan ujian praktek maupun. Dalam soal ini ada 45, 50, 45, dan seterusnya. Lalu tentukan modus dari data tersebut. Nah, langkah-langkah menentukan modus ialah modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Jadi kita nggak perlu menjumlahkan atau mengurutkan kayak di Mean atau median, tapi kita cukup menghitung frekuensi kemungkinan dari setiap nilai. Kalau satu angka muncul paling sering itu unimodus, kalau dua angka itu bimodus, kalau lebih dari 2 disebut multimodus. Rumus modus sendiri itu kalau data tunggal adalah modus sama dengan nilai dengan frekuensi tertinggi. Nah, untuk pengerjaannya langkah pertama, hitung frekuensi masing-masing nilai. Data 45, 50, 45 dan seterusnya. Nah, dari situ nampak angka-angka yang sering bermunculan nih. Seperti 45 muncul 4 kali, 50 4 kali, 55 4 kali, 64 kali. Nah, langkah-langkah 2, identifikasi frekuensi tertinggi. Semua nilai 45, 50 dan 55 sama-sama muncul 4 kali. Dan itulah frekuensi tertinggi di data ini. Karena lebih dari satu nilai memiliki frekuensi yang tertinggi, maka data ini adalah multimodus. Kesimpulannya, jadi modus dari data ini adalah 45, 50, dan 55. Modus sangat berguna kalau kita ingin tahu nilai yang paling umum atau paling sering terjadi. Misalnya dalam survei barang yang paling sering dipakai atau waktu pengerjaan nih yang paling sering muncul atau terjadi di kelas ini. Karena lebih dari satu nilai muncul sama banyak, maka jawabannya bukan satu angka saja, tapi 3 angka. Dan karena ada lebih dari 2, maka kita sebut data ini ya multimodus. Soal keempat yaitu menentukan jangkauan, banyak kelas dan panjang interval. Untuk soalnya diketahui data tinggi badan dalam sentimeter dari 30 siswa sebagai berikut. Ada 152, 154 dan seterusnya. Nah, data ini akan kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Berdasarkan data tersebut, A. Tentukan jangkauan range atau data. B. Tentukan banyak kelas yang sebaiknya digunakan. C. Tentukan panjang interval kelas. Nah, langkah-langkah untuk menentukan jangkauan dan interval soal ini termasuk ke dalam materi penyajian data. Sebelum data kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita perlu menghitung dulu range atau jangkauan banyak kelas yang biasanya ditentukan dengan rumus Sturges atau panjang interval kelas.
Nah, untuk bagian A yaitu menghitung jangkauan atau range. Range atau jangkauan adalah selisih antar data terbesar dan data terkecil. Fungsinya untuk tahu seberapa lebar data tersebut. Untuk rumus range sendiri, range sama dengan X max dikurang X min. Keterangannya, X max adalah nilai data terbesar, sedangkan X min adalah nilai data terkecil. Dari data tersebut, X max sama dengan 175, sementara X min sama dengan 150. X max dikurang X min, kalau sesuai soal 175 dikurang 150 dan hasilnya jadi 25. Jadi jangkauan data tersebut adalah 25 cm. Bagian D menentukan banyak kelas atau kita sebut dengan K. Banyak kelas sering dihitung menggunakan N rumus Sturges. Supaya hasil pengelompokan data pas dan mudah dibaca, rumusnya sendiri adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Keterangannya, K sama dengan banyak kelas, N sama dengan jumlah data, log sama dengan logaritma atau basis 10. Dengan maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30. Log 30 sendiri hasilnya adalah 1,1477. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. K sama dengan 1 ditambah 4,878. K sama dengan 5.874. Karena banyak kelas harus berupa bilangan bulat dan tidak boleh kurang, kita bulatkan ke atas ya. Jadi banyak kelas adalah 6. Untuk bagian C yaitu menentukan panjang interval atau P. Setelah kita tahu range atau jumlahnya, maka kita akan jumlahkan ya. Jadi rumus panjang interval atau P sendiri itu adalah P sama dengan range dibagi K. P sama dengan 25 dibagi 6, hasilnya 4,17. Panjang interval sebaiknya juga dibulatkan ke atas agar semua data bisa masuk ke kelas. Kelas dengan rapi yaitu panjang interval kelas sama dengan 5 cm. Nah, kita akan membahas soal kelima. Soal kelima sendiri itu adalah menghitung panjang sisi depan sudut 60 derajat. Soalnya yaitu ialah diketahui sebuah segitiga sinusoid itu memiliki salah satu sudut sebesar 60 derajat dan panjang sisi miring hipotenusa adalah 10 cm. Tentukan panjang sisi yang berada di depan sudut 60 derajat. Gunakan nilai sin gunakan derajat sama dengan akar 3/2 dan akar 3 sama dengan 1,32. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah menyelesaikan soal trigonometri dasar. Soal ini termasuk ke dalam materi trigonometri segitiga siku-siku. Di soal seperti ini, hal pertama yang harus sudut atau adalah posisinya sudut dan sisinya. Lalu pilih rumus trigonometri yang tepat yaitu pahami posisi sudut dan sisi. Segitiga ini adalah siku-siku, artinya salah satu sudutnya 90 derajat. Kalau sudah ada sudut 60 derajat, maka sudut yang tersisa adalah 160 derajat dikurang 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 30 derajat. Sekarang kita fokus ke sudut 60 derajat. Dalam segitiga, sisi miring hipotenusa adalah sisi yang selalu berseberangan dengan sudut 90 derajat. Sisi depan atau offside adalah sisi yang tepat di seberang sudut yang sedang dibahas, yaitu 60 derajat. Sisi samping atau adalah sisi yang berdekatan dengan sudut selain sisi miring. Nah, langkah keduanya yaitu tentukan fungsi trigonometri yang sesuai. Kita ingin mencari sisi yang berada di depan sudut 60 derajat dan kita tahu panjang sisi miring. Jadi fungsi trigonometri yang cocok adalah sinus, karena kalau pakai cos atau tan datanya nggak akan lengkap, dan yang paling pas adalah sin 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Langkah ketiga yaitu masukkan ke dalam rumus. Diketahui sudutnya itu 60 derajat, sisi miringnya itu 10 cm, sinnya itu 60 derajat atau akar 3/2. Sin 60 derajat ini sama dengan X dibagi 10. Nah, akar 3 ini dibagi 2 sama dengan X dibagi 10. Nah, untuk langkah 4-nya
itu dikalikan silang ya. Jadi setelah sebelumnya diperoleh 2x sama dengan 10 akar 3, langkah selanjutnya adalah membagi kedua sisi dengan 2. X sama dengan 10 akar 3 dibagi 2. Nah, hasilnya sendiri adalah X sama dengan 5 akar 3. Jika dibutuhkan dalam bentuk desimal, dengan akar 3 sama dengan 1,732, nah maka X sama dengan 5 dikali 1,732, hasilnya adalah 8,66. Jadi kesimpulannya, jadi panjang sisi di depan sudut 60 derajat adalah dalam bentuk akar 3 cm, dalam bentuk desimal sekitar 8,66 cm. Nah, untuk catatan tambahannya sendiri, rumusin sama dengan offside atau hipotenuse selalu digunakan kalau kita tahu sisi miring dan ingin mencari sisi di depan sudut. Kalau yang diketahui sisi depan dan ingin mencari sisi samping, baru kita pakai tan. Nah, tapi kalau untuk penutupnya, dengan demikian dari 5 soal yang telah saya bahas, saya berharap dengan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan sesuai dengan yang diminta. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya karena telah mengumpulkan tugas ini cukup lama. Meski begitu, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik dan menyelesaikan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Ibu dan kerabat saya sekalian. Sampai jumpa.